Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan saya Indra dalam podcast atau kita bincang santai di Kuratoyun Official. Kali ini saya ditemani oleh Pak Yus. Beliau adalah seorang ketua yayasan di Kuratoyun. Nanti kita akan menggali banyak hal di Kuratoyun. Nah, apa kabar Pak Yus? Alhamdulillah sehat Pak Indra. Alhamdulillah Pak Yus. Pak Yus begini Pak Yus, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait yayasan. Karena terkait Pak Yus sebagai ketua yayasan ya Pak ya. Ya. Yang pertama itu tentang visi dan misi Pak Yus sebagai ketua yayasan. Itu bagaimana Pak? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Jadi antara yayasan dengan sekolah kita beda nama ya. Sekolah kita Kuratoyun namanya Yayasan Thaifah Mansuro. Dalam hal ini di yayasan tersebut alhamdulillah saya dipercaya sebagai ketua atau yayasan. Jadi perihal dengan visi ya. Kita bicara dulu visi ya sebelum masuk ke misi. Ini sejauh yang saya ketahui ya. Karena kan visi itu kita punya pandangan jauh ke depan ya, mau seperti apa. Jadi visi itu dibagi dua ya, antara pijakan dan tujuan. Sebetulnya visi ini bukan hanya visi yayasan ya, sebetulnya ini visi selama manusia hidup di dunia dengan yang seharusnya dengan punya visi yang sama. Gitu kan. Karena diciptakan sama, dilahirkan sama, itu kan. Otomatis visinya juga harus sama. Nggak akan mungkin visinya harus berbeda. Iya. Nah, otomatis di sini pijakannya kita harus dengan satu pijakan yang namanya visi itu pijakannya dari nilai iman. Nilai iman. Dengan tujuan visi itu tujuan hanya sebatas mencari ridho Allah. Tidak ada selain itu. Nah, masuk kita ke misi ya. Ini kita mencoba menerjemahkan visi tadi dengan misi ya. Dalam hal ini misi itu sendiri kita sebagai manusia diberi kapasitas berbeda. Makanya saya mencoba memanfaatkan misi untuk mencapai visi tadi dengan berdirinya dunia pendidikan lah ya. Berkecimpung di dunia pendidikan. Karena kenapa? Karena dengan dunia pendidikan saya rasa ini cukup efektif ya untuk menjalankan visi tadi. Kenapa cukup efektif? Karena di sini ada muatan-muatan pendidikan. Gitu. Nah, jadi di sini sebelum ke program seperti apa, semua rangkuman program, semua yang kita olah di sekolah ini kita harus mencerminkan pijakan pada sebuah nilai iman dengan tujuan ridho Allah. Itu misinya ya. Apapun programnya. Jadi mencoba menghantarkan nanti siapapun orang yang bergabung mencoba menghantarkan kepada visi tadi. Keimanan dengan tujuan ridho Allah ya visinya. Karena tidak terlalu rumit ya, ada cuman itunya visinya dan misi kan kita punya kapasitas masing-masing. Kedua, ada sesuatu yang belum bisa kita capainya, tapi ini masih kita coba proses. Ini bagian dari misi juga sebetulnya. Jadi dengan misi pendidikan ini untuk mencapai visi tadi, sejauh mana dunia pendidikan ini, terutama pondok ya, itu bisa menjadi warna di masyarakat. Gitu. Itu salah satu misinya ya, tapi ini masih dalam proses misi tersebut. Gitu. Ini bagaimana diantaranya kenapa kita mencoba berkebun ya, latihan berkebun ini organik. Gitu kan. Karena kita mencoba begitu kita mencoba meraih basisnya masyarakat ya. Kita berbasis masyarakat, mencoba meraih otomatis dengan sesuatu yang ada di masyarakat juga. Di antaranya masyarakat itu kan, kalau masyarakat makan sederhana ya berpikirnya apa sih yang bisa didapatkan oleh kami. Sejauh mana kalau ini pendidikan mau berbaur membantu kami. Gitu.
Maka kemarin ada seorang rekan ya, nanti itu bagian dari program juga, rekan dari film. Yus nanti mah kita setelah ini nanti kita berbayar. Iya berbayar. Ya ada aspek bisnisnya. Iya, tapi saya mencoba menghilangkan bahwa bisnis pendidikan jangan mencari uang dari murid. Ya, itu mungkin yang dibawa dari di Kurut Ayun ya. Ini rencana ya, begitu. rencana seperti itu. Gitu. Jadi sejauh mana justru kita bersama personal termasuk murid gitu kan yang berada di Kurut Ayun ini bisa bermanfaat untuk masyarakat, bisa berbaur masyarakat, dan akhirnya murid sendiri apa ya? Jadi dia bisa bukan hanya sekolah tapi dia juga bisa survive gitu ya. Iya. Jadi kita mencoba bersama murid-murid yang terutama yang udah balik ke atas. Ayo kita bebarengan gitu. Tapi ini baru latihan ya, latihan dengan kebun lah awalnya. Ayo kita bebarengan sejauh mana kita bisa mendayagunakan, mengupayakan potensi yang ada. Gitu kan. Nah itu sebetulnya aspek bisnisnya yang saya harapkan ya dari di kemudian hari. Jadi bukan bisnis lagi bagaimana uang pendaftaran. Oke. Gitu. Jadi memang punya misi jangka panjang ya Pak ya. Gitu. Jadi memang kedepannya diupayakan di Kurut Ayun itu hanya sekolah saja tentang masa biaya, mudah-mudahan dari aspek bisnis yang aspek bisnis yang dikelola bareng dengan murid-murid, personal guru dan juga masyarakat. Oh iya. Tanpa harus nanti ada dari uang pendaftaran atau dari uang bulanan. Dari uang bulanan. Jadi akan membuat sebuah sekolah gratis berkualitas. Berkualitas. Kedepannya begitu ya Pak ya. Kedepannya seperti itu. Amin. Masalahnya kan di sekolah pendidikan itu ada dua hal ya. Ada dua hal yang perlu kita pikirkan. Sekolah berbasis berbiaya mahal. Otomatis kenapa? Karena ada operasional. Otomatis ini untuk menunjang kesejahteraan para guru dan staf. Tapi otomatis dalam hal ini berarti sekolah kualitas tidak bisa dicicipi oleh orang yang punya kemampuan ekonominya menengah ke bawah. Oke, katanya bisa subsidi, sejauh mana sih subsidi gitu. Oh iya. Itu nggak sulit lah kita mengandalkan subsidi silang ya, sulit lah. Ataupun anak asuh ya, itu nggak intinya tidak semudah ini, tidak semudah yang kita bicarakan. Sekarang sekolah kita murah atau tidak berbayar, bagaimana dengan guru-guru? Nah ini yang dilematis yang dihadapi sekolah. Ya. Tentu saja harus ada pengganti dari sisi yang lain. Nah harus ada pengganti. Iya betul. Itu jadi ide ya Pak ya? Jadi ide gagasan untuk masa yang datang ya. Dan sebetulnya hal itu bisa menjadi akselerasi yang cukup baik ya, akan terjadi akselerasi yang cukup ini ketika masyarakat dilibatkan. Masyarakat artinya masyarakat lingkungan sekolah atau orang tua yang dilibatkan itu? Ada baik orang tua ataupun masyarakat di lingkungan sekolah. Iya. Nah ini jadi intinya kita itu pendidikan itu sebetulnya kan bukan milik santri atau peserta didik ya. Pendidikan juga harus jadi milik masyarakat pada umumnya. Jadi kalau kita ingat dulu kan waktu zaman Nabi itu sebetulnya itu ada di fungsi masjid ya. Masjid itu berfungsi seperti itu. Nah kalau sekarang saya digantikan dengan pesantren. Kenapa nggak dengan masjid? Kalau masjid mah bingung karena tiap RT bisa ada 3 masjid. Tiap RW ada 3 masjid. Iya betul. Sekarang banyak masjid. Terlalu banyak gitu ya. Kan. Nah makanya pondok atau sekolah ini bisa menggantikan peran masjid ketika zaman Rasul. Gitu. Nah itu Pak Indra misinya ya. Terus ini Pak tentang program unggulan di yayasan ini yang sedang atau yang akan dijalankan seperti apa Pak? Kalau kebetulan kami sekarang ada kalau kemarin kami hanya menggerakkan dunia pendidikan formal ya. Itu formal yang alhamdulillah ada ide dari Mr. Dep dari
Pak Adia dengan membuka sayap baru yang namanya Balai Ajar. Ini di Balai Ajar itu sendiri ada Balai Ajar Literasi, Balai Ajar Hayati, Balai Ajar Inklusi, Balai Ajar Hayati. Ini kita sedang ini ya, sedang apa ya, ngelebah lah ya. Ngelebah. Nanti buat sahabat di Kota Ayun yang tahu ngelebah itu apa, buka kamus ya. Buka kamus bahasa Sunda, ngelebah apa. Atau karena ini ini dengan Bu Yaroni nih, Hayati lagi menggeliat. Nah, Hayati sendiri kan tidak berbicara kebun ya. Hayati itu sendiri, sebetulnya Hayati itu sendiri kita berbicara dari hulu sampai hilir ya. Hayati itu sendiri nanti ada berbicara perikanan darat, ada berbicara apa ternak. Itu di kemudian harinya lah, sesuai dengan misi tadi ya, untuk dengan masyarakat. Nah, Hayati itu sendiri bukannya itu dari mulai menanam atau mulai berternak sampai nanti produksinya. Tapi ini luar biasa Pak, luar biasa ketika saya lihat ada lahan kosong, terus digunakan untuk bercocok tanam di sini. Itu pun dikelola sama siswa juga, yang memang dibantu sama Bu Yaroni ya di sini. Ada Bu Yaroni. Dari mulai pupuknya betul Pak? Betul, dari bunga bibitnya, pupuk sendiri. Jadi mereka diajarin cara menanam, terus ini nutrisinya, sampai mereka bisa manen sendiri. Nah, wah luar biasa. Tapi bukan hanya sebatas itu. Bukan hanya sebatas itu, yang intinya bagaimana mereka tahu ada berkebun. Karena kan ini harus mengait lagi ke visi tadi ya. Betul. Jadi bukan hanya sebatas kita hayati berkebun begitu saja, tapi ada kaitannya nggak dengan visi tadi, gitu kan. Sehingga nanti kita mendapatkan nilai-nilai berkah yang lebih ya. Berarti ini kan program yang sedang berjalan ya Pak? Nah, sedang berjalan. Nah, berarti yang sahabat itu adalah ada Balai Ajar Hayati, Balai Ajar Literasi itu sedang berjalan. Balai Ajar Inklusi. Nah, Inklusi sedang berjalan juga. Nah, jadi bagaimana sih keterkaitannya Balai Ajar itu satu sama lainnya ya? Karena ini menjadi satu. Kalau yang formal mah kan ini lagi berjalan ya. Nah, di sini tadi berbicara sayap Balai Ajar ini yang akan menjadi tadi misi menjadikan sekolah itu bisa tidak berbayar. Ya. Jadi sebetulnya Kurata itu sudah lengkap Pak. Kalau saya simak Pak ya. Jadi ketika anak itu selesai sekolah dari tingkat TK, SD, SMP, ada pondoknya juga. Sebetulnya mereka keluar tuh udah siap. Mereka sudah bisa berbahasa dengan baik. Bahasanya banyak ya Pak yang dipakai? Banyak. Kebetulan di sini ada satu poliglot ya. Satu orang poliglot yang mungkin pernah di podcast juga ya. Ini sekedar informasi bahwa guru tersebut ini memiliki atau menguasai 20 bahasa asing dan lebih dari 70 bahasa daerah. Dan ini sedang ditularkan ya Pak ya, karena ini sedang metode yang menyenangkan kan. Oh iya. Itu bagian dari Balai Ajar Literasi ya. Nah, kenapa nanti anak itu sendiri dia bisa seperti inilah sederhananya ya. Begitu dia masuk ke Hayati ya, dengan bahasa misalnya, dan apa sih yang dinamakan dengan tanah? Karena ketika berbicara teknik berhayati itu kebanyakan bahasa asing. Bahasa asing ya. Iya. Terus ini Pak, ada satu hal lagi yang memang buat saya cukup menggelitik dan menarik Pak, tentang pembuatan film. Nah, ini saya dapat bocoran bahwa di Kurotain ini akan diajarkan bagaimana cara membuat film. Ya, betul Pak itu? Betul, alhamdulillah. Dan itu juga digarap oleh orang yang expert ya, profesional di bidangnya. Gitu. Nah, ini kita baru merumuskan ya. Kita logline dan sinopsisnya sudah ada. Nah, nanti itu kita ini kemungkinan akan melibatkan 30 orang sebagai kru film ya, di luar pemain. Di luar pemain. Dari mulai nanti sutradara, asisten sutradara, kameramen. Karena gini Pak, ketika kita menjawab tantangan masa depan, itu tidak terlepas dari dunia kamera Pak. Betul. Gitu. Jadi memang ini sangat penting sebetulnya.
Jadi ketika saya bicara menyimak Bapak dari tadi, dari mulai kita tanam dari literasi hayatinya, dengan tanamannya, dengan bahasanya, terus dengan apa, dengan pembuatan film itu luar biasa Pak. Tuh. Luar biasa. Mudah-mudahan memang bisa jalan ya Pak ya. Terus ini Pak, tentang, nah ini yang menarik ketika Pak Yus punya ide yang gagasan cukup banyak. Gitu. Sebetulnya Pak Yus itu dulunya apa Pak? Bagaimana ya profesi Pak Yus sebagai yayasan ini? Ini punten ya Pak, kita bongkar ya Pak? Ya nggak apa-apa. Jadi ya ada hal yang cukup unik ya, cukup unik gitu. Jadi ya inilah gitu ya, kalau pentingnya fungsi agama ya, gitu. Jadi kalau orang benar-benar dia menghayati fungsi agama tersebut, di sana Allah akan memberikan hidayah ya, berupa apa saja. Jangan khawatir lah. Makanya kan tadi visi ke arah sana ya. Sebetulnya kalau saya secara pribadi sekolah itu hanya lulusan STM, STM mesin produksi lagi. Mesin produksi ya. Dari mulai keluar STM saya belum pernah kerja sesuai dengan bidang saya. Walaupun dulu pernah dites di pabrik di bengkel bubut, nggak lulus. Nggak lulus. Yeah. Sampai itu yang punya bengkel bingung, ini benar lulusan STM 1, kan STM 1 terkenal bagus lah. STM 1 yang untuk ini Ciliwung dulu. Oh, di Ciliwung. Nggak lama SMK 2. Oh iya iya. Itu terkenal bagus untuk mesin produksinya. Ini ada satu siswanya nggak bisa apa-apa. Jadi operator mesin bubut aja nggak bisa. Ternyata lo punya rahasia ya. Ya ternyata saya tuh sekolah hanya untuk dapat ijazah aja. Ijazah aja. Masya Allah. Saya sama dengan orang lain. Nah cuman di sana, jadi sebetulnya gini, kenapa ada balai ajar ya? Ini karena saya itu termasuk orang yang tidak bisa formal sebetulnya. Oke. Saya dulu pernah kuliah nggak selesai. Kuliah di Uninus jurusan bahasa Inggris, masuk fakultas pendidikan nggak selesai. Kuliah di Inten teknik sipil nggak selesai juga. Jadi ternyata ini yang saya alami dari mulai SD, saya sulit menerima kalau sifatnya formal gitu. Lebih suka santai. Lebih suka santai, diskusi. Ya. Nah ini satu pengalaman lagi dari demikian. Ya mungkin itu juga yang kenapa dengan ajaran agama ya, itu kita akan tahu kelebihan apa yang pada diri kita secara pribadi. Sebetulnya gitu. Nah ternyata oh ini potensi saya. Ketahuan ini potensi saya. Ternyata potensi saya itu saya bisa meng-create sesuatu untuk menghasilkan sesuatu ini. Ya. Nah itu akhirnya dengan ketika itu saya mengetahui potensi itu, saya mencoba mengembangkan. Nah kebetulan Allah ngasih kesempatan dan ngasih izin. Dulu saya bekerja di konsultan. Sempat bekerja di konsultan yang menangani bidang bangunan air ya, seperti irigasi, embung, bendung. Tapi di sana saya hanya sebagai ada data ketik, gitu, lelang administrasinya, ikuti gitu kan. Nah cuman kakak saya dulu kan kakak saya itu kebetulan pegawai PU yang memasukkan saya ke konsultan, karena konsultan ini rekanan dari PU. Kata kakak saya, kamu walaupun ingat di konsultan mah hampir rata-rata kan semua tenaga ahli ya. Hampir rata-rata S1, S2, bahkan ada S3-nya. Nah, kamu harus bisa ngimbangi mereka. Kata saya teh kumang kewe gitu ya. Tapi betul gitu ya. Ternyata bekal dari pengajian tadi, saya tahu potensi saya. Akhirnya apa? Saya mengikuti kerangka berpikir mereka yang dunia akademis, seperti apa pola pemikiran dunia akademis. Ternyata itu masih jauh dengan pola pemikiran yang ada dalam Quran itu sendiri. Jadi orang bisa berselancar dengan dunia agama, dia akan melebihi orang-orang yang punya akademis. Itu saya mencoba buktikan. Begitu lepas itu saya dapat tawaran, akhirnya
Saya salah satu mungkin di Indonesia ini ya ada nama juga lah ya. Termasuk orang yang termasuk expert kata orang ya, untuk menangani hidropower. Hidropower, oke. Hidropower itu apa, Pak? Seperti PLTA. Oh, iya. PLTA, PLTMH yang berkaitan dengan air aja, pembangkit yang berkaitan dengan air dari mulai sekelas nano hidro kan, sekelas nano, sekelas mini ya, sampai skala besar seperti pembangkit PLTA. Nah itu saya dari mulai pra studi kelayakan sampai ke desainnya, alhamdulillah cukup menguasai. Oh iya. Padahal dulu mesin produksi ya. Mesin produksi, dan itu saya belajar otodidak. Otodidak. Dan alhamdulillah banyak karya saya untuk bidang itu yang saya sering diminta oleh salah satu dosen yang bergerak di bidang hidropower ya, di Pak Mukmin namanya, di ITB, sekarang udah pensiun. Dia salah satu S3-nya di Perancis menangani mesin pembangkit. Nah, saya di sana sekalian banyak belajar, akhirnya ya tadi ada potensi itu yang saya munculkan. Ada kerangka berpikir yang terbentuk dengan nilai agama, itu yang menjadi modal ternyata. Ya. Tapi bukan berarti jangan sekolah, enggak gitu ya. Tapi ternyata ada apa nih di sekolah ini, makanya di sini alhamdulillah begitu Mr. Dev menggulirkan balai ajar, saya jadi kepikir ini bisa menampung orang-orang yang sebetulnya sulit untuk formal. Dia punya kelebihan secara non formal ya. Nah sebetulnya balai ajar ini saya harapkan ini nantinya menjadi satu warna ya, di Kurotayu ini menjadi satu warna. Nah itu, dan tapi saya juga alhamdulillah pernah mengajar juga. Mengajar itu sebelum di yayasan ya Pak ya? Sebelum di yayasan, masih bujangan. Waktu kuliah di Uninus kan sempat ngambil fakultas pendidikan. Jadi saya juga ngajar gitu. Ya. Jadi dari semua dunia kerja, ya kalau ini dikatakan sebuah pekerjaan, yang paling mengasihkan itu mengajar. Yang paling mengasihkan itu mengajar. Kenapa? Kita ada interaksi dengan melihat karakter orang ya, karakter anak gitu yang harus kita awasi, yang harus kita arahkan, yang harus kita didik. Ini yang dia punya latar belakang di rumahnya seperti apa kan? Dan apalagi kalau sudah terjadi bully membuli, di kelas itu terjadi bully membuli. Dulu saya mengajar sampai di berapa SD-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 SD. Di Bandung semuanya Pak? Di Bandung semuanya. Jadi memang dari pengalaman tadi